Awalnya itu memang permintaan itu datang dari teman gue. Gue masih belum paham di belakang dia ini ternyata ada lagi yang punya acara. Kami tidak tahu pembicaraan antara si agensi dengan si Moren si pelaku. Gue udah curiga nih. Jam kita manggung jam 9 tepat, kita perform. Satu orang pun tidak ada yang kecewa penonton. Datanglah tuh gerombolan laki gede, kurang lebih 15-an masuk ke dalam ruangan, ngunci pintu. Itulah kami bilang mau disekap. Gue mau coba mendekat, tuh gue didorong aja dong. You diem, you orang Indonesia jangan macam-macam di sini. You balik lagi ke Malaysia, I cari you dimanapun, you mati. Menurut lo sekarang lebih sulit zaman dulu apa zaman sekarang? Dulu lah. Masuk di ini aja dah, keren hangat nih. Udah mulai lagi. Udah mulai lagi dia. Sering nonton nih. Iya, enggak karena gue juga suka kayak gitu, bro. Iya. Gue mau nanya nih, kalau zaman dulu sama sekarang lebih muda mana? Sekarang karena teknologinya Kalau lebih muda sekarang. Ketolong teknologi. Ketolong. Iya. Kualitas Kualitas akhirnya- zaman dulu. Kualitas tetap. Kalau kualitas manusia, SDM zaman dulu. Untuk skill. Tapi kalau kualitas sound di sini sekarang, explore-nya kan lebih gila. Cengli. Sekarang tuh lebih banyak ke koreonya yang diperhatikan, fashion lah ya, fashionnya. Bukan Kalau dulu kan musikalitas. skillnya yang utama. Plus minus lah ya. Ya gitu. Nah kalau kayak kalian kan, kalian udah berapa tahun terbentuk? Lo kayak orang Medan, bro. Iya. Kalian 22. Dari 2001. 22 tahun. 20. Ini hari ini ulang tahun Raja loh. Iya, benar. Hari ini ulang tahun. Ulang tahun 17 ke-22 hari ini. 17 Maret. 17 Iya. Nomor gua lagi, nomor punggung gua 22. Serius, bro? Lah? Kita tos. Iya, Nah, udah harus lu datang Emang di udah, sini. iya. Ini lagi perdana lagi podcast. Iya. Gue nggak nyangka loh bisa, maksudnya kalian bisa hadir di sini. Soalnya kan jadwalnya kan susah banget. Enggak, gue tuh cuma penasaran aja mau lihat orang sombong kayak gimana sih. Gue penasaran juga pengen lihat orang yang pakai kacamata dulu. Tapi masih bagusan sombong daripada songong. Sombong kan? Songong. Lu jawab dulu pertanyaan gue tadi. Iya, apa Lu kan tadi berempat jadi bertiga. Iya. Jadi kan lu nyanyi. Iya. Dia harus main lagu. Iya, gitar. Sekaligus gitar. Iya. Dia pegang Drum. drum. Bassnya? Bassnya ya edisional. Nah pertanyaannya, Kemana? kenapa? Nggak usah deh, lu kan nggak mau bahas itu katanya. Kenapa lu nggak ngambil bass inti masuk? Member ya. Player tetap lah ya. Alasannya apa? Jangan nambah personel. Jangan dulu lah. Kita biar kita coba untuk jalanin dulu. Daripada nanti kita gonta-ganti kayak kawin cerai, mohon maaf. Nggak enak kan? Mendingan Kayak pacaran bro, bermusik tuh bro. Oh, kayak bergrup ini pacaran kan, kayak pacaran. kerja hati. Iya. Lu hati lu gak nyaman, cabut. Oh, jadi kalau bisa panjang kayak gitu, berarti luar biasa ya? luar biasa. Oh, nggak main-main punya kalian. Makanya perasaan musisi itu katanya halus. Iya, karena moodnya itu mahal. Iya. Kalau udah bad mood sama kayak orang Sama, kayak iya. lu olahraga. Lu kalau udah nggak mau kan, Bola lo lempar pas. Oh, idealisnya juga tinggi yo. Iya dong. Sebenarnya sama kayak di tim basket butuh chemistry kan? Iya, chemistry-nya. Iya, chemistry. jadi kalau misalnya mau assist no look pass kan kita tahu chemistry. Si paling ngerti banget. lu sama Tokol tuh. Basket di Gue baru lawan. tadi suka basket. Iya. Nah kalau gue mau nanya nih, siapa di antara kalian ya yang akhirnya bisa ngayomin nih? Kan pasti ada tuh dari bertiga, tadinya berempat nih. Siapa yang paling bisa ngayomin? Yang cabut kemarin. Sebenarnya sih ya, si Indra sih sebenarnya. Dia tuh lebih kita anggap kayak PR-nya, kita anggap dia kayak kayak babeh kitanya. Ngedinginin Ian kalau lagi erosi. Memaklumin dia ketika songong. Kalau ada masalah, dia yang turun tangan. Dia suka. suka. Nah kalau kayak sekarang siapa yang turun tangan? Kita harus sadar diri sih. Nggak ada. Sadar diri. Mau digimanain lagi ya. Gue udah nggak ngerti apa yang terjadi. Gue lihat di berita aja udah turun dari bandara. Ini orang kenapa? Gue bilang kita mau dibunuh. Ini kami disekap. Gue ikutan panik banget. Serius. Tapi di sini kita sama-sama pengen sebenarnya karena kita udah banyak dengar, kita pengen denger nih kronologi lengkapnya. Iya. Supaya orang tuh nggak salah paham kan. Betul. Nah, siapa yang silakan deh lu cerita deh kronologi. Ayan. Jadi, Awalnya nih. Awalnya itu memang permintaan itu datang dari teman gue. Gue anggap sih teman karena dia dulu pernah ajak Raja juga ke Shah Alam itu di Kuala Lumpur. Sama Charles itu ya. Jadi tahun 2006 kalau nggak salah kita pernah join event. Oke. Nah terus dia udah lama tuh udah lost contact. Tiba-tiba dia kontak lagi nih.
Yan, Raja ada jadwal nggak? Gue bilang waktu itu kita mau main juga di Kuala Lumpur. Oh berarti gue bilang tahun ini aja, kita akhir tahun tadi. Mestinya kita November itu event di Kuala Lumpur. Tapi karena IO-nya kurang profesional, kita pun cut langsung. Nggak jadi. Nggak jadi. Terus yang IO yang kita cut itu mau minta lagi. Mau ke tahun yang sekarang. Cuman gue udah belajar pengalaman, gue bilang udah nggak. Akhirnya teman gue ini masuk. Berarti gue ambil ya buat di... Gue sempat nanya bro, di mana? Itu kurang lebih 3 jam dia bilang. Normalnya 3 jam kalau darat. Tapi kalau lo flight pun bisa. Pertama kali berarti? Ya, pertama kali untuk di... Ya udah, ngobrol, negosiasi segala semuanya udah oke. Ya udah, akhirnya deal. Kita fix ya oke tanggal 11 bulan Maret. Oke, baru-baru ini nih. Iya, yang tadi kemarin. Terus ya udah, singkat cerita, itu kan hanya masa dalam tahap awalnya dia hubungin kita. Gua masih belum paham di belakang dia ini ternyata ada lagi yang punya acara. Berarti dia perantara. Ya, middleman. Oke. Itu. Awalnya lu nggak tahu dia Gua perantara? nggak tahu. Gua pikir dia inilah yang sudah yang Mengarrange. memutuskan semuanya. Oh, people in charge-nya lah. Iya, betul. Oh, sorry sebelum Nggak apa-apa, silent nggak ya. apa-apa. Lanjut. Oke. Nah, sampai beberapa kali ada agak sedikit miss di masalah teknis sebelum berangkat nih. Baru gua nyadar, oh berarti lu bukan langsung ya. Gua mau nanya sekarang, gua bilang, lu di sini apa? Sebagai apa? Oke, lu agent atau apa? Enggak, aku yang organize. Oke, batasan lu sampai di mana? Pokoknya kalau artis gua yang cover. Oke. Keperluan artis, kontrak artis, perform artis, tempat artis ngomong, tidur, Rider lah, teknik pokoknya riders. Dia yang ngurus. Dia yang ngurus, teknik dia yang rider. in charge semua. Dia yang ngurus. Oke, berarti gue taunya sama lu. Oke, kita hargain dong bro. Kita harus Ya, paham kan temen lu. rules-nya. Nggak boleh kita langsung bypass ke orang sana. Iya. Ya udah. Gue juga udah wanti-wanti. Bro, gua nih udah lumayan lo Raja ini manggung. Dan gue udah sering banget di sana dan gue udah capek dengan keributan-keributan. Gue udah capek dengan hal-hal yang miss terus dan miss. Jadi gue minta tolong lu make sure ya, baik itu dari uang makan, baik itu dari tempat kita nginap, baik itu dari hal apapun sekecil apapun, tolong kita hindarin ya. Gue nggak mau mood gue diganggu. Gue pengen happy. Beris lah di Jakarta. Oh, berarti udah ada pengalaman yang kurang enak sebelumnya. Sering bro. Bohong lah kalau teman-teman musisi nggak pernah ngalamin hal-hal yang teknis itu sering banget lah. Cuman kan kadang kita maklumin. Oke, lanjut. Gue bilang sama dia, jadi gimana maksudnya bro? Gue pengen kesana ini happy. Gue tidak pengen ada masalah-masalah. Pun ada apa-apa lu ngomong sama gue. Kalau di sana keberatan, lu agak berat dengan riders, lu ngomong. Jangan sampai ada masalah gimana-gimana. Oke, udah semua oke, semua udah permintaan kita semua udah oke, kita sharing semua udah oke aja. Kita go lah. Sampai dia terakhir itu cuma minta uang makan kita kasih di bandara karena ringgit kan. Nggak usah ditransfer daripada kita ribet tukar lagi uang. Ya udah. Sampai di sana kita dijemput dia. Imigrasi semua alhamdulillah lancar dijemput dia. Dia bagus sih. Sambutannya bagus semua, perfect lah kerjanya di situ. Kita diajak makan dulu, terus baru mulai dengan pembagian uang makan lah, biar jangan meribetkan lagi. Udah dikasih lah ke orang kita udah selesai semua, kita makan, selesai makan, kita karena memilih lewat darat, akhirnya kita go-nya dengan 3 mobil. Berarti mendarat Kuala Lumpur? Yes. Naik mobil? Yes. 3 jam? 3 jam, enggak. Realnya informasi dia 3 jam, tapi ternyata plus macet 6 jam. Ada perbaikan jalan yang sama-sama orang nggak ada yang tahu lah ya. Perbaikan jalan dah. 6 jam kurang lebih ya. Kita berangkat itu jam 5 atau jam 6, kurang lebih sore. Sampai di itu di Pine Tree, nama tempat hotelnya Pine Tree. Sampai sana jam 1 malam. Dan itu pas udah tiba, kamar belum ready bro. Kan lucu kan? Iya kan udah malam molor harusnya udah ready ya. Oke lanjut. Nah, padahal dia sudah ngomong, bro kita lagi makan nih, kita masih bukan makan, kita lagi ngerokok dulu, habis makan santai-santai dulu. Dia bilang, bro aku pamit duluan, si yang agent tadi ya, aku pamit duluan ya, aku mau settle di sana semua. Oke lah, worth it lah, lu jalan aja duluan. Dah, sampai di sana, makanya gue bilang, lu ngapain jalan duluan bro kalau lu masih belum beres? Kita datang pun belum siap. Iya benar. Ya udahlah. Tapi karena gue juga karena malam, gue nggak mau ribet. Yang gue bilang, gue kembali ke komitmen gue. Gue bilang sama anak-anak, kita jangan ada ribet, jangan ada ribut, hilangkan itu supaya kita besok fresh. Betul. Udahlah, kita terima semua. Cuman memang ada sedikit komplain gue, kita dikasih apartemen. Ternyata itu namanya Pantry itu ada 2 bro. Ada 1 hotel, ada 1 apartemen. Konsepnya. Persetujuannya hotel. Dia dalam Riders jelas hotel. Oke. Dia ngomong gitu, gini aja bro, gue nggak mau bikin lo ribet dan gue nggak mau tinggi emosi.
Lu bisa nggak penuhin apartemen ini, kamar kita sesuai riders layaknya hotel. Oke. Minibar diisi, minuman air mineral ada, Oke. kayak gitu aja. Terus cemilan-cemilan ada. Oke. Lu beliin aja di minimarket di mana kek. Apa aja, nggak usah yang macam-macam. Apa aja yang ada udah. Yang penting buat iseng. Di kamar kan suka iseng, nyemil ada ya gitu loh. Permintaan riders lu nggak berlebihan kan? Enggak lah, standar lah bro. Standar banget. Standar banget. Yang tadi aja kan? Itu aja. Cukup sih. Kita minta kamar open bill. Oke. Untuk 5 kamar itu udah real, udah fix lah, itu udah di ACC. Iya. Terus komplain kedua gue lagi, bro, gue kan udah bilang barusan tadi open bill, artinya gue anytime gue kalau lapar gue bisa Betul. pesen. Bisa Kalau pesen hotel, makan, betul. gue bilang lu yang namanya hotel di seluruh dunia 24 jam ready. Tapi karena lu taruh gue di apartemen, macam mana gue mau pesan makan jam malam? Nggak ada. Sementara datang jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Itu, Iya. jadi ya udahlah. Akhirnya itu sebenarnya sih tidak mengganggu. Masih santai lu. Masih santai. Santai nih. Karena hubungan gue dengan teman gue yang si agensi tadi. Belum sampai ke si yang pelaku yang ini ya. Udah. Nah, tapi pas kita tiba jam 1 itu, teman gue ini karena dia udah ada duluan di situ, dia keluar duluan dari lobi, dia keluar tahu rombongan kita datang, nyambut. Oke. Nyambut, kita pun turun dengan badan udah pegel banget, kita mau sebatang dulu lah. Orang kita suruh lu urus deh kamar deh. Iya. Kita sebat-sebat Sembari dulu nunggu lah. nih ya. Yoi. Iya. Sebat-sebat, nah disitulah kita ditemukan dengan si pelaku. Ketemu, dikenalin. Salaman. Pengenalannya apa nih? Bro, Salaman doang. ini yang dari tourism di sini. Tourism tuh pelancongan mereka wisata. Ini yang dari pihak acara. Event pemerintah nih. Oh. Jadi acara eventnya tuh konser aja tourism Oke. pelancongan. Oke. Dia kenalin, bro, Yan ini siapa namanya? Muram. Iya. Terus semua turun. Halo bro, ya apa kabar? Baik. Baik Gue bisa orang. bilang di sini baik banget tuh orang. Baik orangnya. Saat itu. Salaman. Ya, saat itu. Karena dia pun sungkan ya. Ngelihat kita pun sungkan menghargain. Dia menghargain. Ngefans kali. Mungkin ya. Mungkin. Oke, cakep nih. Enak Cakep nih. Salaman nih udah. Salaman. Cuman memang tidak sampai banyak bicara. Hanya sekedar Ian, Seno, Moldi udah salaman. Dia Oke. memastikan raja ada di Ya, Johor. tiba lah udah. Iya. Terus dia langsung ngomong, permisi, aku pamit dulu ya, aku mau langsung cross check venue. Iya. Karena mereka lagi loading sound. Barang, ya. Udahlah, ya udah selesai lo udah itu. Nah, si teman gue ini, agensi ini namanya si ini dengan orang kita beres-beresin kamar lah. Biar kamar si A, si B, si C biar di atas semua udah oke. Udah malam itu clear, nggak ada apa-apa. Masuk. Berapa jam nunggu lu? 2 jam? Jam 3 Kita nggak berarti lu ngitung lah. masuk? Kita nggak ngitung lagi ya itu ya. Ya kan lu tiba jam 1. Iya, kurang sempet lebih. keluar 2 makan jam dulu lah. aja pokoknya. Iya. Makan dulu keluar. 2 sempat. jam, 3 Iya. jaman lah. Ya, lebih kurang masuk, itulah. masuk Lebih kurang deh. itulah. Masuk, Udah. istirahat. Kita punya spare waktu 1 hari dan 1 hari yaitu hari Jumat itu free. Padahal maksud gue kenapa di free kan 1 hari itu kita mau make sure audio, kita mau make sure panggung, sound system dan lain-lain. Ya, tes sound. Supaya kalau memang ada miss lagi, masih ada waktu nih Betul. untuk penuhin. Betul. Udah, terus kita malamnya kita GR ya, sempat GR ya. Malam kita GR, udah semua udah clear, semua udah aman, udah balik lagi. Itu hari kedua tuh. Oh, jadi hari kedua lu pakai buat urusan itu kan semuanya. ya. Sound, teknis, make sure teknis lah. teknis. Tes sound lah, teknis. Yes, ya. Udah semua udah berjalan lancar. Enak tuh. Udah gak ada masalah, bro. Oke. Hari Sabtu, pas hari mau manggung, hari H, udah bisa santai lagi, biasalah breakfast dan lain-lain, udah santai aja. Udah, kami tidak tahu pembicaraan antara si agensi dengan si Moren, si pelaku. Gue udah curiga nih. Iya, terus lanjut. Pokoknya kita nih santai aja, tiba-tiba dari lagi bilang, bro, boleh tak jam 5 ya? Jam 5 petang dari Hot FM, radio. Mau interview. Di mana? Kalian standby di bawah, jadi bawah itu ada Hard Rock, bro. Putri Harbor. Di situ kita stay di situ. Kalian ngopi-ngopi, mau ngebir apa terserah. Kalian makan di situ. Nanti orang radio ini samperin kamu. Oke. Untuk interview live. Interview. Oke. Buat gua sih bagus lah untuk promosi antar malam nih acara nih. Iya. Udahlah, ya udah kita pun semua. Walaupun nggak ada di nggak ada, itu hanya lisan Nggak ada aja. di rundown ya. rider, Tambahan lah, rundown. tambahan. Iya, tambahan nggak apa-apa. Udah, kita standby di bawah. Ternyata dia info lagi, oh cancel. Nggak masalah. Nggak jadi, nggak apa-apa. Kita udah kadung ke bawah, ngopi-ngopi aja biasa dulu. Udah santai. Slow. Lah. Terus orang kita bilang nih, karena udah jam 6-an ya, pas mau maghrib jam 6:30, kita prepare yuk. Ya udah kita ke atas lagi ke kamar. Oke. Ganti baju lah tuh, udah semua tuh udah mau siap manggung. Manggung. Karena perjalanan dari hotel pantry ke venue Yang jauh ya. kurang lebih 35 menit, bro. 35 menitan. Perjalanan. Oke.
Oke, itu pun sebenarnya gue bertanya juga ke dia. Kenapa di mana-mana gue bilang, gue ini bukan hanya sekali, 2 kali, atau 10 kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Yang namanya event ini, di mana itu tempat manggung, paling deket dong dicari hotel. Oke. Logikanya supaya Logika. akses Biar nggak telat. gampang. Tuh. Akses. Tapi lo lakuin gini, ya udahlah, nggak apa-apa deh. Jauh di pojok dekat pantai. Ya udah kita jam 7, jam 7 lewat sekian, kita go lah, jalan ke venue. Udah, karena jadwal kita jam 9 manggung. Nyampe 35 menit. Lebih kurang. Oke. Udah, kita pun masih santai dulu, terus udah di backstage kita di ruangan tunggu itu. Santai lah kayak biasa, bercanda-bercanda lah, preparing kita lah. Kita relax dulu, mau smoke lagi, mau apa lah, santai aja. Iya. Udah. Pas tepat jam kita manggung jam 9 tepat, kita perform. Oh, perform. Oh, sempat perform. Perform, bro. Perform. Oke, perform nih. Iya. Berapa lagu lu? Meriah. Nah, ini lagi yang gue sayangkan, gue bilang. Kenapa yang gue bilang tadi bukannya dapat terima kasih, malah dapat hal begini. Kami ini memberikan Raja itu 22 tahun nih, hari ini kan tadi. Yes. 22 tahun, pertama kali kami manggung membawakan 15 lagu, bro. Hampir 2 jam, bro. Oh, jadi pertama Non-stop. kali. Riders itu 45 menit. Biasanya kami 45 menit atau 1 jam. Let's say 10 lagu lah. Ya, 10 dengan lagu. entertain gue. Ini full kita bawain. 2 jam. Oh, lu kasih additional bonus ya? Servis lah. Dia pun ngomong si yang agensi ini, banyak sekali bro, udah 12 lagu aja, udah nggak apa-apa, santai lah. Kita sayang lagu hits kita nggak dibawain nih. Harusnya bisa cuma 10, lu kasih 15 Yes. gitu. Karena lagu hits sayang, kita pertama kali datang, Iya. orang pasti pengen mendengar lagu hits kita. Lu mau kasih good impression. Yes, Paham pokoknya gua. all out lah. Oke. Artinya, Happening. yes, sambut. Satu orang pun tidak ada yang kecewa, penonton. Happy. Satu Ikut orang nyanyi pun di bareng, antara singelong ribuan. semua. Oke. Happy dong, harusnya sudah semua berjalan lancar. Sukses sampai kami selesai acara. Thank you semua, disebutlah semua panitia, semua IO-nya dia disebut, Tourism Johor disebut, semua thank you kita. Gue sebagai pemilik acara seneng dong. Harusnya. Terus kenapa gue jadi nggak seneng nih kalau ibaratnya jadi pemilik acara? What happened gitu loh akhirnya. Artinya dari gua tadi cerita awal itu nggak ada yang gue potong, nggak ada yang gue lebihin, tidak ada kendala apapun dong. Kita bonusin lagi, bro. Kita bawa 3 anak dia main drum, Kita kasih surprise lah. Anak Ian nyanyi, anak gua nyanyi, buat ngeramein. Gimmick. Additional lah. Yes. Additional. Ini. Nggak pernah perdana itu. Nggak usah Perdana hitung-hitungan lah. Kita servis. Wah, buat ya happy lah. Iya buat sekalian. happy kan. Iya. Sekaligus juga mereka bisa experience sesuatu kan. Betul. Iya. Kenapa Di sisi enggak gitu? lain, kami mau memberikan attitude kepada anak kami, pembelajaran edukasi. Memberikan edukasi, begini loh orang tua kamu tuh cara menghargai manusia. Cara membahagiakan mereka. Mereka ini fans kita. Kita hargain mereka, kita kasih yang Cara terbaik. mengentertain orang. Entertain orang tuh begini. Itu edukasi buat mereka. Itu makanya kita ajak juga dia. Iya. Dia tahu kerjaan papahnya lah. Iya. Itu kayak gini gitu. Jangan kamu pikir papa tuh kayak gini aja, papi tuh begini-begini, main jalan-jalan doang, ini begini loh. Kerjanya Kerjanya begini nih. Profesional Yes. segala macam. Gitu. Buat dapat berita baik di memori anak. Nah, Iya. Sesuai dengan juga kalian punya pekerjaan kan. Iya. Oke, kemudian kan pekerjaan kayak Raja ataupun teman-teman di musisi ini kan service, bro. Iya, Kita sama kita service. semua service. Service. Nah. Orang Dan- puas, kita dipanggil lagi. Betul, dan itu kan semua tergantung dari gimana kita profesional. Yes. Plus kalau punya nilai additional seperti apa yang kalian lakukan, kalau gue sebagai klien, I'm very happy. Nah, Thank you so much gitu loh. Kalaupun ditanya kalian agak resenya juga harus kita balikin ke kita ya. Misalnya, Ada apa? sekarang gue udah hotel nih, hotel gue udah bilang hotel, tapi gue kasih dulu apartemen gak ada konfirmasi, itu salah gue. Kalau gue begitu, kalau gue Harusnya. ya, kalau gue bicara gue Harusnya. ya. Terus kemudian kalau memang ternyata di riders lu di dalam kamar ada begini-begini, terus nggak disediakan, itu salah gue. Anak buah gue yang bertugas itu habis pasti sama gue. karena sudah di-agree. Iya dong, kalau nggak jangan agree. Omongan di depan dong. Not dong, Not kasih dong. not. Kan bisa didiskusikan. Diskusi nggak ada yang nggak mungkin. Mohon maaf nih, Ryan, ini Ya, nggak bisa. ya. Soalnya di sini gini. Betul. Masih inilah, masih Buktinya kan, fleksibel. buktinya gini, bukti kami itu bertoleransi, harusnya kan hotel kami murni mau hotel. Karena tidak susah, orang cuma jalan selangkah doang hotel kok itu sebelah. Iya, iya. Tapi kan gua nggak memaksakan. Gua hanya minta isiin sesuai hotel. Iya, iya, iya. Solusi lah. Worth it lah. Solusi. Dan mereka masih oke kan? Dan masih oke. Oke, sekarang akhirnya setelah konser udah bagus, semuanya udah oke, Kita digiring kalian lah. pulang ke rumah? Enggak. Ke backstage. Pulang rumah, pulang apartemen. Ke backstage dulu. Oh, ke backstage. Kan memang lazimnya biasanya itu kita ada, kadang-kadang kita sometimes tuh langsung balik tuh hotel. Ada juga kita memang menerima After party. yes, bukan party sih, menerima fans yang pengen foto session. Oh, ada.
Oke. Jadi ceritanya nih panitia bilang apa nih ke backstage? Nah, si teman gue yang agensi Iya, yang ini, orang tadi. ini dia ngajak ngebisikin, bro, kita istirahat sebentar ke ruang tunggu lagi. Nanti akan ada photo session dengan perwakilan kedutaan dan kementerian dari Malaysia. Ini langsung mereka turun, bro, dari Malaysia. Dari Kuala Lumpur. Lu oke? Gue oke lah. Nggak capek? Capek lah. Kan Paham gue. 2 jam. 2 jam, bro, nonstop, bro. Capek. Keringat belum kering, udah melayani Ini masih orang berantakan foto. banget nih udah. Iya. Udah berantakan. Harusnya kan gue tuh tunggu dulu, gue rapi dulu. Istirahat dulu. Kan pengen dikenang-kenangan. Masa gue dikenang-kenangan yang hancur-hancuran sih, rambut udah Iya, berantakan. iya. Tapi itu pun oke lah. Oke. Kita ke Lanjut. belakang. Belakang. Lebih kurang 30 menit orang datang silih Datang terus. berganti. Sempet foto-foto. ngerokok aja nggak bisa. Sampai kita bingung ya. Karena Kalau orang terus, bebas terus. banget ya. Oh, nggak ada yang ngatur? Nggak ada. Oh, tadinya bilangnya cuma orang dari Kementerian. kementerian. Tapi ternyata agak banyak nih. Banyak. Gue nggak tahu dah cara atur dia gitu. Oke. Intinya mungkin dia servis. Di juga dalam ke kepala penonton. gue sempat berpikir, walaupun gue sambil ramah tamah dengan mereka peminat kami di sana tuh foto-foto, gue sempat pikir, kok orang gampang banget sih masuk akses ke ruang artis. Dan lu nggak bisa protes tuh. Iya, gue tahu. Karena Kalau ya, kita sekali protes hancur image kita, Paham bro. gua. Itu resiko kami banget. Iya. Jadi kami tuh harus siap terima terus. Iya, sembari bingung juga nih. Sembari bingung. Ini gimana nih ya? Yes. Ini kapan berhentinya nih? Nah, iya paham gua. kebayang kan? Gua tahu, Kebayang gua kan? tahu, gua tahu. Kebayang kan? Sembari, apa tuh Kak? Iya. Lu tahu dong, lu tahu. Tahu. Lanjut. Tapi itu pun kita lakuin. Oke. Itu pun kita terima. Oke. Kita fine lah ya, kita Iya. santai-santai gini-gini. Sampai, nah orang-orang kami juga tadinya memang ngumpul juga anak band, anak-anak kami pun di dalam ruangan itu. Tapi karena melihat orang silih berganti datang foto session, video, testimoni Nggak dan lain, kelar-kelar. mereka pun akhirnya pelan-pelan keluar mengalah daripada sumpek ruangan ini. Oh, padat. Padat banget. Oke. Dia mengalah keluar satu keluar sampai yang tersisa adalah kami bertiga dan si serta orangnya satu. Asistennya dia. Asistennya. Oke, yang temen lu itu. Nah, teman gue tuh punya asisten satu. Oke. Sisa dia dan ada beberapa orang lagi yang mau ambil gambar. Hmm. Terakhir dia tuh pas dia keluar, orang sudah nggak ada orang lagi dong. Oh, udah beres nih ya? Udah beres nih. Oke. Gue merapat lah ke si teman gue ini. Iya. Gue bisikin, bro, mana yang lu bilang tadi ada perwakilan kementerian? Iya. Kami pun pengen jumpa lah, Gua pengen juga- kenal. Gue juga pasti akan nanya itu. Iya dong, lu karena belum alasannya itu. Iya, Iya. bener. Udah, belum selesai, bro. Jawaban si belum selesai. Ada atau tidak orang kementerian atau kedutaan itu datang? Datanglah tuh gerombolan lelaki gede, lelaki besar, bodyguard lah kita sebutnya, atau security event lah itu. Datang kurang lebih 15-an, masuk ke dalam ruangan. Ruangan yang tidak terlalu besar banget, memang itu memang hanya membuat sementara, istirahat sementara. 4x4 lah ya. Masuk, terakhir, Nggak gede kok ruangannya. security udah masuk semua kurang lebih 15-an, Kunci masuk terakhir pintu. 2 orang. 2 orang yang langsung Kunci masuk, tendang meja, meja. tunjuk-tunjuk security ngunci Ngunci pintu. Itulah kami bilang mau disekap. Iya. Oh iya sih, iya sih, gue juga panik anjir. Iya. 15 orang badan gede-gede. Iya, ini ada foto apa lagi dikira menteri apa datang? Oh, apa kunci pintu. Tendang meja, Iya. tunjuk-tunjuk. Tapi begonya gua sama Seno. Begonya gua sama Seno karena ini kejadian sering banget sih di konten sekarang tuh kan ngeprank, bro. Sangkanya 5 detik pertama gua sama Sen tuh sama pikirannya. Ini jangan-jangan cuman say thanks ya. Surprise. Oh iya, prank, mungkin prank. Reng. Terus lu bersikap apa waktu itu? Masih Pas- ketawa gitu. Oh, lu ketawa? Gua ketawa senyum. Dia nunjuk-nunjuk. Dia lu nunjuk ketawa. marah dengan memakai bahasa dia. Nendang meja. Tendang meja. Cuman nah, 5 detik ke atas itu nada makin tinggi dan dia udah mau menyerang. Kata-kata Menunjuk kasar, bro. mukanya bukan jarak begini, bro. Sejengkal. Ini udah mau nyolok mata. Tapi lu ngerti dia ngomong apa? Ada yang gua ngerti, ada yang enggak. Jadi memang dia tuh marah aja. You bikin malu, you apalah campur apa-apa kayak Ada gitu. bikin malu. Iya, ada kata-kata itu. Cuman kan gue langsung meresponnya, ada apa? Gue cobalah, karena gue merasa udah ketemu sekali, dalam waktu sesingkat mungkin yang malam kami datang itu, gue mau coba mendekat, bro sabar, ada apa? Hmm. Belum selesai gue nanya gitu, gue didorong bro, tang didorong. Kontak fisik udah. Didorong gue iya, nyender, langsung. keduduk. Reaksi gue keduduk tuh bukan, gue mau bangkit bukan untuk melawan, tapi mau bertanya lagi kenapa? Tapi gue mau berdiri langsung diginiin, jadi gue disuruh duduk aja. Oh, di atas gitu. Tunjuk lu gitu. Oke. Diam. You diam. You diam. You diem. Terus gue bilang, Sen, udah kan pada mau ngomong nih.
nggak sabar juga karena bingung juga mau bertanya. Ada apa ini gitu. Sama ditunjuk-tunjuk semua. Nah, Seno gue bilang, Lu juga ditunjuk gitu. Duduk semuanya. Ini nih yang lucu ini berdiri, nggak ada kursi, Karena suruh nggak ada duduk, bangku. gue suruh duduk di ambil. lantai. Saya ambil sebangku saya di situ. You duduk, nggak ada bangku. You ambil. Udah mending gitu yuk ambil. Duduk di lantai, Duduk bro. di lantai. Oh, jadi lu duduk di lantai? Iya. Biadab banget pokoknya tuh orang udah. Tuh, ini menarik sekali nih. Nah, dia Oke, ambil botol, terus aja. ambil botol, Belum, lempar itu ke belum, dindingnya. itu belum, itu Belum, 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 itu belum. belum. Iya. Dia terus aja dengan intonasi dia yang tinggi, dengan kata-kata tak senonoh lah buat kami. Karena sampai, mohon maaf, kelamin wanita pun disebutkan semua. Ada beberapa lu ngerti, ada beberapa enggak ya? Yes. Oke, Nah, fair. yang gue tadi kita agak sedikit mendengar itu adalah dia bilang kalau bahasa kita tuh gampangnya, you bikin malu dia karena kita tidak mau meet and greet. Aneh. Yang barusan kita apaan tuh namanya? Kayak Waktu lu meet and greet tadi, lu ada protes emang? Nggak ada. Enggak ada kalau dari dengar dari Berjalan cerita. lancar. Saat itu Oke. asumsi kami adalah meet and greet yang dimaksud yang tadi itu kita lakukan. Saat itu kita Udah. makanya gue bilang, gue mau menjelaskan nih Dan sama dia, tapi nggak boleh. You diem, Mati. you diem. Sampai berkali-kali kamu ngomong kayak gitu, masih mending ya kita tuh berduduk kayak gini ya ngobrolnya. Dia marah atau lu misal marah-marah kita duduk begini masih enak bro. Kita tuh nggak boleh menatap dia. Kampret banget nggak lu? Oh, dia kayak mafia gitu ya? Iya. Ah, banyak bodyguard. You diem, you diem. You diem. Yang Sama. nunjuk-nunjuk ini yang mana? Si yang pelaku utama ini. Yang lu ketemu Yang di depan ketemu hotel. itu. Di depan hotel Yes. itu. Tangannya begini, bro. Dia tuh udah gemetar banget. Gue Udah, tahu dia tuh mau udah emosi banget. pukul. Mau pukul. Gue tuh udah kayak gini aja bro. Gue udah Pegangin nunduk tuh tangannya udah terus. begini aja. Hah? Megangin tangannya terus sih. Gue megang tangan maksud gue Oh, lu megangin tangan dia? Iya lah daripada kita kena bro. Iya. Dia gede ya? Lumayan. Gue lihat di foto agak besar. Iya. Besar. Lumayan. Oke. Lanjut. Dari situ dia terus gini-gini sampai dia terakhir kata-kata mungkin emosinya dia banget itu. Dia bilang gitu tadi, you orang Indonesia jangan macam-macam di sini. You balik lagi ke Malaysia, I cari you dimanapun, you mati. Waduh. Berkali-kali. Oh, dia ngomong begitu. Mengancam mati itu yang kita aduh. You nggak bisa pulang, pesawat I cancel. Gua rugi 70 juta, dia bilang nggak apa-apa lah. Yang penting lu nggak ada flight besok. Flight lu udah gua cancel. Mobil semua tak usah pakai, Pulang nggak jalan usah. kaki silakan. Jadi suruh jalan kaki aja. Biar jadi gembel gitu. Bro, kita dalam kondisi kayak gitu nggak mungkin bercanda dong, bro. Gue bisik-bisik sama Yan, Yan, kita minta tolong siapa nih Yan gitu. Udah diem. Nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Siapa yang orang minta, di sini. minta tolong ke siapa, bro? Iya, lu bertiga di situ sih udah mati gaya. Iya, semua itu. security event kan udah sama dia. Iya, Gua dia yang bilang- bayar semua. Bilang bawa Mac Tyson 2 juga. Gua agak habis kesel. dikeroyok. Iya, 15 orang gitu. Yang gua agak kesal, kita tuh kan memang dikasih security 2 orang untuk jaga kita. Iya. Tapi sialnya, mungkin itu tadi, yang dibilang Seno tadi karena dia yang bayar, si bosnya yang ini, Iya. nggak boleh ikut campur. Keok, bro. Iya, Keok keok. juga. Keok. Ya udah lu bertiga versus mereka aja. Mati gitu lah kan. kita. Termasuk driver kan dia yang bayar. Iya, semuanya dia. Semua. Nah, pada saat dia maki-maki, marah-marah, ngancem-ngancem itu kejadian berapa lama? Kurang lebih 30 menit. 30 menit kita kayak begini nih. Non-stop. Iya, nunduk lah ya, takut kena hantem kan. Non-stop itu kita diperlakukan kayak gitu 30 menit. Ambil ini apa di meja? Nah, terakhir Botol itu dia bersih ambil, air. dia Wah, lempar ke dia. ya dia mungkin kehausan kali ya. Ambil minum, suruh minum gitu, baru buang, memuaskan hati. Untung saya nggak kena muka. Hampir ke dinding kita. Aduh, kita begini semua. Itu udah bisa dipidana sih itu sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan ada rekamannya nggak lu? Sempet ngerekam? Nah, orang banyak yang bertanya macam itu. Handphonenya kan di sini di meja, bro. Gua karena takut dibanting di meja tadi, gua ambil dulu. Cuman dia langsung mana berani gua nyalain handphone, bro. Lagi kayak kondisi kayak gitu. Iya, nggak sempet ya. Nggak mungkin, nggak ada yang kepikiran. kepikir. Takutnya diambil, dilempar, hancur. Itu yang gua khawatirkan, dia takutnya ini orang emosi diambil. Iya. Nggak Selesai. sempat, soalnya dia cepet banget kan. Nah, selama 30 menit itu dia memaki-maki dan kemudian ada melempar botol segala macam, end up-nya akhirnya gimana? Capek sendiri dia. Gua udah denger cerita udah bagus, dia capek sendiri. Memang benar itu ya. Semua akan capek pada waktu. Yang miris, bro, gini, bro. Nah, dia keluar. kita- Dia capek sendiri. Dia capek nih, Wak. Dia keluarin kerokok dulu kali ya. Keluar. Sebat. Cuman yang mau bilang itu kan gimana dia keluar itu. Jadi begini. Pertama kita ini khawatir apa? Udahlah kita yang disekap, iyalah. Khawatir tertinggi apa, bro? Ketika kita punya anak gue diapain di luar? Di luar juga banyak Gua pasti pergi. kepikiran itu. Kepikiran kita. Anak gua Dikunci, gimana ya? disekat. Anak Ian itu ternyata berusaha masuk.
didorong, nggak boleh. Oh, jadi anak-anak pada berusaha masuk karena Iya. dengar ada suara kencang. Nah dia pas mau masuk di depan pintu tuh kan security 2 orang gede-gede gitu. Jaga. Jaga, nggak usah, jangan masuk. Nggak ada apa-apa di dalam. Anak gua nggak percaya bro. Ya kan ada suara. Ada suara kencang. Bentak-bentak No, kencang kan dari luar suaranya? Gue pengen masuk. Kencang banget ya? Oh, lu ada juga? Dia ada, Di dia luar di luar juga. Tegang juga lu? Cuman dia goblok bro, bukan belain kita bro. Lu bilang Dia takut juga bro. takut juga dibayar berapa ringgit lo? Gue curiga dia tuh, bener tuh. Itu dikunci semua, nggak ada yang boleh. 1 ringgit berapa rupiah? Ayo. Kalau lu tahu berarti lu Pantesan pakai dia ringgit. kemarin money changer lu. Iya. Jadi anak-anak lu pada nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Dianya keluar. Akhirnya inisiatif anak si Ian. Anak gua sempat. Jadi kan Dari gini, dalam kantong? dia mau masuk nggak boleh nih. Si Hugo anak gua ini mau masuk nggak boleh. Dibilang oleh si yang jaga pintu security itu nggak ada apa-apa, aman di dalam. Aman gimana? Dia berani ngebentak anak gua. Yang ini yang khawatir, takutnya anak gua ditonjok dia, tonjok security. Yang ini memaksa masuk lagi ke bilik sebelah. Anak gua nggak mau. Nggak, gua mau di sini aja. Gua mau tahu ada apa. Nungguin depan pintu. Nunggu depan pintu. Oke. Di sela-sela itu dia punya ide sendiri. Makanya gue bilang, thank you juga buat anak gue nih. Tanpa gue arahkan, tanpa gue didik apa-apa, dalam kondisi kayak gitu dia ambil handphone tanpa si penjaganya tahu. Ngerekam voice Direkam note. voice Voice note-nya. note-nya Oh, ada. ada. Ada di bawah. Ada. Nanti dikasih datanya. Dengerin. Mau dengar? Nggak, Tapi dengerin. kalau nggak mau ditayangin nggak apa-apa. Nggak jelas, tapi hanya bentakan-bentakan aja bro. Gue penasaran gue. Iya. Biar berasa vibes-nya guys. Di aja deh. No. Di- Ya, Gila seru banget ya. asli, gila. Kalau gue ada di situasi kayak gitu apa ya? Gue ngapain ya? 15 orang sih cuy. Sepertinya sepele, tapi yang ngerasain, sadis. Iya bro, 15 orang bro. Tapi, Nah, tunggu. Bukan yang itu. oh udah ada Iya, sound nih. effect ya? Nih, Nah, ini orangnya bro. Oh ini masuk di TikTok? siapa yang ngambil? Ada yang gini. Siapa yang ngambil? Nah, itu. Siapa yang berani video? Tapi ini udah terakhir. Udah terakhir. Ini ada di TikTok. Ini yang terakhirnya nih. Ah, tuh Ah, kata-katanya. udah terakhir tuh udah habis. Iya. Nggak, ini tadi gua skip sih. Di awal ada. Oh ini Oh, ya, ada. ini yang orang dari Ini seumuran, pariwisata. Ini yang teman lo. Bukan. Singapura. Warga Ini negara berdua, Singapura. bro. Ini warga negara Singapura. Ternyata ini katanya sih kalau menurut informasi baru-baru, ini yang biayain sementara. Karena kan pemerintah duit mungkin nggak langsung turun. Oh Bridging yang Bridging. kayak Cina ini dia Warga Singapura ini. dia juga bentak-bentak dalam. iya. Dia bentak-bentak juga. Oh jadi berdua. Iya, berdua. Kita diintimidasinya itu berdua. Sama dikawal bodyguard 15-an itu. Oke, nah akhirnya kan anak-anak lu ngerekam nih. Ngerekam. Setelah dia ngerekam ini, what happen? Apa yang terjadi akhirnya berikutnya? Ya itu tadi dia maki-maki doang, habis itu mereka pergi aja. Pergi. Nah, kita di dalam nih kayak orang tol, tau nggak? Jadi kayak film loh. Nggak berani keluar. Kayak film. Gue bilang, ayo kita jalan yuk. Lu duluan. Intip dulu, takut dia masih ada. Kalau goblok banget dah. Woi lu anak band, woi. Jadi keok Anak band gimana? Aduh, 22 tahun raja. Nggak pernah digituin bro. Tapi mungkin ini cara Tuhan untuk ngangkat kalian lagi. Amin. Iya, loh, selalu ada rencana di balik segala Amin. kemalangan. Kita ambil positifnya aja. Iya. Terus akhirnya setelah mereka udah keluar nih, mereka udah capek, kalian ngintip-ngintip. Ngintip, udah kita tunggu aman. beberapa saat, Iya. kita keluar lah. Keluar nih. Keluarlah, gue nanya si tadi teman gue, mobil ada nggak bro? Ada, aman, tenang aja, Loh, ada mobil. temen lu ada di situ? Temen gue ada di situ bro. Terus dia ngomong apa? Dia mau bela, dia mau melawan, maksudnya ini, hey bro, lu jangan marah ke dia, license gue nih, gue yang cover mereka semua. Betul. Tapi apa kata si yang marah-marah ini? Dia panggil bodyguard nih, keluarin orang, gue nggak mau lihat muka ini, bawa keluar. Gitu. Iya. Oke. Akhirnya dia mau keluar, tapi dia syukurnya sih nggak keluar ruangan, dia ke belakang doang. Ditarik Ian. Jadi dia mau keluar, gue tarik bro. Anjir, enak aja lu, ninggalin gue dalam kondisi gini. Gila kan? Belakang bro. Tarik kanannya. Oh jadi lu bertiga sama dia tuh Sama dimaki-maki? dia. Enggak, dianya nggak dimaki. Oh cuma lu tahan aja dianya? Dia itu pas dia bersuara mau di tengah-tengah emosi itu tadi dia mau melerai, maksudnya, hey bro, lu jangan marah ke dia, lu marah ke gua aja. Kalau ada masalah. Kalau ada masalah karena Oh, gua Cengli dong, Cengli. banget. Harapan Ian tuh dia Banget. nggak keluar tuh ada saksi nih.
Saksi kalau macam-macam Boro-boro juga itu ya. versi pikirannya Modi. Gue sih boro-boro memikir seperti itu, bro. Kagak juga gue sekarang doang. Gue sih nggak berpikir semacam-macam. Yang intinya di kepala gue tuh nggak ada pikiran apa-apa. Lu jangan tinggalin gue. Iya, oke. Kalau kita mati, kita babak belur pun, lu juga harus ikut. Oke. Ini masing-masing dengan strategi masing-masing ya. Nah, dia akhirnya kan berubah posisi doang karena ditarik oleh si bodyguard. Memang ditarik, bro, dia. Tadinya dia mencoba menghalangi kami bertiga. Iya. Tapi ditarik sama si bodyguard, dibawa ke belakangnya lagi. Jadi si ini maki-maki lagi terus bebas. Lu kepikiran bakal mati nggak di situ? Iya. Iya. Jadi yang gue pikirin itu Dia yang gila nih pikiran. pas mereka keluar itu kan kayak mafia-mafia gitu. Iya. Takutnya pas si pelakunya ini keluar, dia nyuri bodyguard, habisin bro ya udah. Iya, selesai. gue setuju sih. Iya. Tunggu, gue udah ya, dia. Oke, berarti itu ada pikiran lo ya? Ada dia gua. Planning lo apa kalau gitu? Ya udah pasrah lah. Ya mau diapain? Mau diapain? Kita pertolongan ngelawan siapa? nggak mungkin secara Lu nggak fisik. pernah nonton MacGyver lu? Film. Planning gitu. Ini bodyguard Sayangnya, perempuan. bukan sayangnya, tidak ada sutradara yang mengkat. Iya. Itu sayangnya. Nggak, kalau kita nonton film kayaknya gampang ya. Tapi itu panik sih. Banget, Satu, lu banget. berpikir semoga ini prank. Yes. Iya. Iya kan? Awal banget. Semoga ini bukan kenyataan lah ya. Yes. Kedua, kalau ini beneran terjadi, hal paling buruk yang bisa terjadi adalah apa? Babak belur. Babak belur. Yes, dipukulin pasti. Babak belur Mikirnya ya. menengah. Ya. Mati. Ya. Mati. Bisa Berarti kan jadi. kalian bermain defensif. Jadi artinya tidak Yap. melawan. Kamu Iya, untuk enggak. menghindari kemungkinan paling buruk Iya. kan? Oke. Tapi ternyata akhirnya dia cuma maki-maki nih. Maki-maki, memuaskan hatinya dia. Memuaskan hatinya. Dan lu akhirnya bisa keluar. Maki-maki dan ancaman loh. Ancaman, Ancamannya betul. itu sih yang buat kita worry. Oke. Pulang nih Pulang. ke hotel. Sebelum bersama pulang, si Farid. sebelum masuk mobil. Oke. Ini kan lorong nih, lumayan perjalanan dari ruang tunggu ke lorong, melewati lorong ke mobil. Enggak, dia maki-maki dulu orang di luar. Itu kan udah tadi. Si pasukan ini dimaki-maki semua ya. Udah. Enggak yang kitanya. Oh, kitanya langsung jalan. Pasukan apa dimaki-maki? Anak-anak kita, Anak-anak kita dengan maki kata-kata juga. cewek apa segala macam tuh kalau ada di sana Komnas Anak gue bilang Jadi gini, Oh, jadi anak gini. lu ditunjuk-tunjuk juga. Jadi gini, karena anak-anak kita on stage di panggung, dia tahu tuh udah kenalin muka-mukanya. Yang Oke. semua di panggung pernah. Begitu keluar dari ruangan, karena anak-anak lu Di di luar. luar. Nah, di begitu udah keluar, dia maki-maki anak kita. Oh, disikat juga? Sikat juga. Bilang apa? Anak Ini kata-kata bahasa perempuan apa? itu. perempuan. Iya. Gimana? Oh, pokoknya- Sebut. Oh, Itu kayak ya kelamin perempuan ya. oh, kau gitu. Kok Kalau cewek ya. Oke. Udah deh, berlalu lah dia, udah pergi ya. Lu keluar lewat Kita keluar lorong. nih lorong. Iya. Kita mau masuk mobil. Sialan banget, bro. Sialan banget. Kenapa tuh? Begitu pintu yang mau ke mobil, si bodyguard ini ngumpul semua, bro. Ngumpul di depan, Di depan mobil kita. Waduh, mau diapain lagi nih kita nih? Pikiran kan orang habis digituin kan pasti mikirnya gue kena lagi nih, mati Iya, gua iya, nih. iya. Kita tuh langsung ciut keluarnya gini. Kayak kucing ini. Lu mereka kan ngumpul di situ. Iya. Lu lewat di depannya. Enggak, kita akhirnya melimpir. Melimpir. Banget nggak? Banget kan? Kita melimpir mencoba menghindari mereka. Mereka memang tidak menghiraukan kita sebenarnya. Oh, lihat, Mungkin kayak semacam bubaran lah. Dia lihat tapi Iya. dia Tidak Seolah-olah menghiraukan. mungkin di luar tuh mengamankan fans yang mau foto kita Nah, karena banyak. Kita pas fans Oh, masih luar. banyak orang. Ya, kita pas Iya. melimpir mau menuju mobil, banyak banget fans kita nih di balik si mereka berbaris ini. Teriak-teriak, "Kak Ian, kamu di sana mau foto." Malah ada yang bilang saya dari Brunei nungguin. Gitu. Tuh. Nggak bisa, orang kita udah. Kita akhirnya cuman Udah kayak gini nih kalau jalan. Aduh. tikus kesiram Iya. Pokoknya dari bintang jadi binatang. Jadi bintang. Jadi lu melipir. Takut. Lihat si orang besar ini. Aduh. Gua gimana? kalau kayak begitu sih udah nggak ada mood lah. Jadi lu naik ke mobil diem-diem nih ya. ya, sambil Naik. kita cuekin si fans ini, kita cuman begini doang Iya, tanpa gitu. menoleh. Iya. Akhirnya kita udah masuk mobil, Masuk go to mobil. hotel. Go to Cuman di hotel. hotel tuh di perjalanan gue bilang sama si itu tadi juga, "Bro, gue balik langsung ya ke KL ya. Gue malam ini juga balik." Iya sih, takut sih. Karena kan memang harus kalau sesuai schedule kita pagi habis breakfast go. Karena flight kita jam 1 siang, jam 1.40. Oke. Artinya kita perjalanan 4 jam 5 jam, kalau berangkat jam 7 masih aman. Oke. Tapi karena kejadian, gue nggak mau berlama-lama lagi di gue takut. Jalan menuju hotel itu bisik-bisik. Ini driver kan orang dia. Ya kan dibawa kemana lagi? Nggak ada yang bisa dipercaya. Tahu-tahu tuh driver Hilang. ngasari lah. Iya, bro, bener sih, bro, bener. Diajakin makan. Jangan mau.
Kita makan di luar aja nggak berani. Oh, mereka ajak makan dulu. Nya. Nah, Dia tahu kita lapar kan. sekarang Capek. pertanyaannya adalah sepanjang perjalanan itu lu ngobrol nggak sama ini ada apa yang terjadi? Beda mobil. Oh, beda mobil. Jadi nggak ngobrol. Belum Jadi ngobrol. lu bertiga driver sama anak-anak ya? Iya. Sembari bisik-bisik Iya. ya? Bisik-bisik. Haji itu tegang jujur. Iya, Tegang. udah kena kita. Gue paham. Mental kita udah kena. Psikis kita udah habis. Oh, Raja kena mental juga. Raja. Nama kita boleh raja di panggung. Di panggung. Mental kami ratu. Siapa? Muka boleh Rambo. Siapa jagoan Indonesia lu sebutin? Dibegituin di sana keok gua. Iya, ada orang, bro. Pasti Jadi sih begitu. Oke, gue persingkat ya. Ceritanya lu udah nyampe hotel, lu ketemu sama di hotel nih ya. Gue ajak dia Belum ke min- kamar. Bukan diajak kamar. Dia kan mau ajak kita makan. Cuman gue bilang udah kalau lu memang mau kasih kita makan, suruh aja si Black ya asistennya dia tuh Black namanya. Black aja suruh beliin makan di luar. Iya. Kita packing. Oke. Kru datang, kan duluan kita dulu tuh baru kru tuh. Iya. Kru datang gue bilang juga sama anak, semua packing ya. Kenapa Kak? Udah packing aja kita semua langsung malam ini juga langsung go to Kuala Lumpur. Kalian berapa orang tim dari Jakarta? 16. 16 ya. Dan 16 orang ini mengetahui semua nih. Tahu keok semua. Cuman dia. mereka nggak bisa masuk. Oke. Tahu nggak di kami itu kan hotel ada berapa ya kamar kan kita tuh di. Lupa deh tuh. Pokoknya banyak kumpul di satu kamar ya. Satu kamar semua. Setiap ada yang masuk ketok pintu tuh. Si anjing dulu. ini banget ya bro. Anjing lagi nih satu nih kejadiannya anjing banget nih gue bilang orang gue nih banget sumpah. Sumpah iya. Iya. Gue lagi Masuk kamera lo. gue lagi nunggu. Gue bilang sama Mode sama Seno, lu cepetan bungkus baju lu ke kamar gue. Gue bilang gitu. Gue lagi packing, lagi nunggu dia ketok-ketok pintu udah. Terus driver telepon dia, nanya kamar Ian di mana. Gue bilang, lu nyari kamar gue lagi mau ngapain? Dikasih tahu. Dikasih tahu dia lagi. Gue jadi kasih tahu setan. Gue bilang, Lu siapa sebenarnya? Kayaknya udah dibayar ringgit. Dia siapa sebenarnya? kita lagi kondisi kayak gitu. Ada yang cari kamar kita. Lu bayangin. Ya iyalah. Gue kalau bisa nggak balik ke hotel, gue langsung balik Kuala Lumpur. Harusnya. Tapi Tapi gue barang-barang menyelamatkan kita kan- diri, barang-barang kita di hotel. Gue nggak kepikir ke sana. Nah, cuman pas setelah itu, sementara packing tiba-tiba Molly udah datang, Seno udah datang, Kumpul di kamar. si itu ada datang juga Iya. naik di kamar gua. Lu nggak mau nanya gitu? Kami nggak bahas itu dulu bro. Sempat sih nanya. Udah gak Kenapa? percaya, udah gak percaya. Kenapa? Tapi dia ngomongnya udah nggak jelas ini. Udahlah, gue udah depan. Gini aja bro. Gue boleh nggak minta tolong lo? Gue minta dong polisi. Buat apa ya? Kita mau ke Kuala Lumpur perjalanan tengah malam. 3 jam 4 jam. Paham kan lu maksud gue kan? Gue minta patwa, gue minta pengawalan. Paham lagi gue anjir. Sampai Iya. segitunya gue minta. Iya. Tapi si nggak bisa adakan itu karena dia bilang nih udah tengah malam, dia nggak ada akses dengan polisi di sana menurut dia. Dia cuman panggil penasehat ya kalau nggak salah macam penasehat ya dari tourism, pengarah dari tourism Johor. Artinya dari pariwisata itu ada pengarahnya. Karena si agensi ini kenal, dipanggil dia. Dan alhamdulillah mau datang. Datang ke kamar, ya udah gue lagi packing, gue hadapin dulu deh. Namanya tuh Dokter Azlan panggilannya. Oke. Dengan dia ini dia duduk, dia dengerin semua, dia diam. Saya udah tahu ceritanya, saya dapat informasi udah. Kumpulan raja, tenang aja. Tapi saya kembalikan ke Ian ataupun teman-teman. Mau pulang malam ini oke, Tidur besok pagi pun oke. Oke. Yang jelas saya garansi, saya dari pengarah turisme itu menggaranti Ian beserta teman-teman semua rombongan selamat sampai Kuala Lumpur. Oke. Dia garansi gitu. Oke. Oke, dia selesai ngomong, gue tanya lagi. Mohon maaf Datuk, gue menghargai dia panggil Datuk. Oke. Mohon maaf Datuk. Datuk kenal. Datuk tahu kejadiannya, tahu saya udah dengar. Datuk kenal sama pelaku. Iya, dia orang pelaksana dari acara ini. Oke. Awak pun mau temu dia habis ini. Oh, lu mau ketemu? Bukan si dokter. Oh, dokternya. Yang ngomong Dokter ke Ian Azlan. begitu. Iya. Saya pun mau datang jumpa mereka nih. Saya mau tahu kenapa Oke. si dokter ini. Karena dokter ini tidak tahu kejadian di tempat. Iya, dia mau dengar dari dua belah pihak Yes, lah. macam itulah. Gue langsung dong bro. Setelah dia garanti dia bilang dia jamin garanti bahwa Raja akan selamat sampai Kuala Lumpur. Gue nitip. Dato, mohon maaf, boleh tak saya nitip satu. Dato pas ketemu dia, Dato mau jumpa dia kan? Iya, awak mau jemput dia nih, mau jumpa. Oke, saya nitip dong ketemu dengan dia, mintain dong surat pernyataan dia cabut ancaman itu. Kan mau bunuh. Oke nggak? Kalau kita masih berada di situ. Gue hanya minta, Dato kan menjamin keselamatan kami sampai Kuala Lumpur.
Iya, paham Menjamin gua, nih paham kami gua. dalam perjalanan aman deh, bahasanya gitu deh. Iya. Tapi yang namanya manusia kita wajar dong Jaminannya takut. apa? Jaminannya apa? Paham gue maksud lo. Nggak Gue ada bilang garansi. Dato datang ke sana jumpa mereka, saya minta tolong titip buatin surat pernyataan kepada mereka, cabut itu ancaman yang sudah terucap. Oke. Jawaban seorang petinggi apa yang tadinya gue sungkan, gue hormat panggil Dato sama dia. Dia cuma ngomong, kalau untuk keselamatan sampai Kuala Lumpur, awak jamin. Awak jamin. Tapi kalau cabut itu, saya tak bisa jamin. Itu urusan mereka. Dia petinggi, dia tahu dengan pelaku. Dia bakal berjumpa dengan pelaku saat itu juga, setelah ketemu gue. Tapi dia nggak jamin bahwa si pelaku mau mencabut ancaman secara tertulis. Berarti intinya dia tidak bisa mengontrol si pelaku. Iya, sementara bawahan dia. Berarti siapakah pelaku? Nah, isi di kolom komentar Anda. Kita akan segera kembali setelah pesan. Bisa juga. Boleh juga kayak kuis ya. Acara TV. Biasa kuis Ke nih, bawah biasa, bro. deh, ke bawah. Biasa. Ini host terkenal nih, paling oke. Aduh, gila. Oke, nah kan dia nggak menyanggup itu. Dia tidak menyanggupin itu. Akhirnya? Gua nggak respect. Oke. Gua nggak respect. Langsung saat itu gua nggak respect. Oke. Gua langsung bilang, permisi Dato, saya mau beres, mau packing. Oh iya, jadi tetap jalan. Ya, saya tetap jalan. Tapi awak tetap garanti maksudnya kita selamat sampai Kuala Lumpur. Gua nggak mau dengar lagi. Oke. Gua cuekin udah. Lu udah nggak respect lah. Udah nggak respect aja. Gua masuk kamar gua beberes karena kan itu apartemen jadi ada ruang tamu, ada kamar. Tahu. Gua masuk kamar, gua beres-beres. Anak-anak juga lagi santai. Dia pun akhirnya pergi. Menemuin itu. Oke. Tapi Allahualam lah, gua nggak tahu dia selanjutnya pergi itu. lah. Dia pergi aja intinya. Gua masih cemas. Karena kan tidak ada yang menjamin, polisi tidak ada. Iya. Maksud gua sementara kita packing, tadi gua minta polisi jaga di depan lobi. Ya. Waredar Dia nggak khawatir. bisa jamin. Khawatir kalau rombongan itu datang lagi dan belum puas nih. Kalau tadi dia pulang karena capek, dia udah balik lagi dengan semangat baru. Ada yang ketinggalan. Ada ketinggalan yang mau disampaikan lagi gitu. Itu. Nah, Takut itu, bro. Iya. Dia lupa botolnya ketinggalan. Botol awak mana tadi? Yang percaya tuh. balikin lagi. Oke, Ya. lanjut. Setelah itu kita lanjut. udah beres. Beres. Sementara lagi beres mau turun lift tuh gue coba lah, karena udah hampir jam 12-an lewat ya. Gue mau nelpon teman gue di Kuala Lumpur. Tapi gue takut nggak sopan, takut dia tidur nih. Gue iseng-iseng aja deh. Gue WhatsApp. Bro, nggak lama berapa menit dia langsung jawab. Karena dia tahu kita konser di... Dia orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur, oke. Bro, dia jawab, yes bro. Gue telepon. Lega nih. Gue telepon, gue cerita. Dia pun shock. Karena dia bilang, gue kenal lu hampir puluhan tahun, gue nggak pernah ngeliat lu, denger lu gemetar ngomongnya. Iya. Gue cuma minta, lu kenal polisi nggak bro? Ada apa, lu kan habis konser? Enggak, lu kenal polisi nggak di sini? Adalah. Cuman jam segini nggak tahu lagi ya. Gue coba cek dulu teman gue. Menurut teman gue nih. Terus gue ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai dia ngasih ide. Karena kan gue bilang, gue balik malam ini juga bro. Dia suruh juga tahan juga, jangan balik dulu. Gue bilang gue harus balik malam ini. Oh ya udahlah, gini aja bro. Sebelum lu balik, lu lapor dulu deh polisi kejadian ini. Lu laporin tuh orang. Masuk Temen akal, gua. masuk akal. Kita nggak kepikir Dan. Masuk akal. Kita nggak kepikir, kita mau tinggalin aja. Iya. Ya, insting menyelamatkan diri. Dia kasih gitu, oke. Bro, tapi kan gue nggak tahu di mana alamat polisi di mana. Lu tadi konser di mana? Di ya udah, ntar habis bentar dulu dia bilang, dia minta waktu. Dia mungkin browsing dulu. Browsing cari. Alamat yang terdekat dengan yang kejadian. Polisian. Rupanya dia dapat share langsung ke gua, ke WhatsApp gua, masuk udah dapet. Gua bilang anak, yuk kita masuk mobil. Masuk mobil, gua nggak ngomong sama driver, gua nggak ngomong sama si gua nggak ngomong sama siapa-siapa, hanya yang tahu kita bertiga. Bahwa tujuan kita ini mau ke polisi. Bawa sendiri. No, driver. Oh, driver itu. Driver ini nanya, mau kemana nih Pak Ian? Udah kamu ikutin aja. Oh, tunjuk arah. Ikutin map aja udah. Gitu. Oh, oke. Lu Ya, yang map pun nggak gua kasih ke dia. Oke, Dia minta. lu yang arahin. Yes. Iya, dia minta jangan nih, gua Karena pegang apa? aja, lu jalan gitu. Karena apa Oke. deh? Orang dia. Iya, paham gua. Parnonya gua lagi apa? Ya. Kalau gua kasih tahu kita mau ke polisi, gua takut dia mengadu. Iya, betul. Dicegat paham. lah kita di jalan. Paham. Itu Sampai nih. sampai jam 5 pagi kita diterima karena polisi jam 5 pagi, orang hari Minggu pula kan. Heeh. Ya lumayan agak sedikit lambat lah. Iya, pasti. Cuman alhamdulillah tetap diterima laporan kami. Oke. Tapi syaratnya foto session dulu. Mereka pun shock, mereka pun Oh, dia kaget. kenal kalian. Tahu, Tahu. polisi itu tahu. oke. Jadi dia bilang gini, Tadi habis konser si sebelah katanya. penyidiknya ini,
tadi tuh kita mau menonton, tapi karena ada tugas nggak bisa nonton. Ternyata malah kita yang didatangin raja gitu. Iya, memang udah keberuntungan kami Iya, gitu. itu. Foto-foto, Foto-foto juga. dengerin laporan kalian. Laporan masuk semua masing-masing satu-satu dengan penyidik. Dia kaget gak? Kaget. Dia kaget. Dia bilang, kami dengar konser tadi sukses. Nggak tahu Dia ada dengar. insiden itu. Dia dengar konser sukses, nggak ada insiden apa-apa. Insidennya rapi, terencana gitu. Oke. Kan pers di luar aja nggak tahu. Laporan masuk. Masuk, lebih kurang 2 jam ya. Lebih kurang 2 jam, kita jam 6 lewat, hampir jam tujuan kita go lah ke Kuala Lumpur. Balik. Balik Kuala Lumpur. Cuman, ini ada lagi kejadian tolnya gue lagi. Apa lagi nih? Akibat kejadian ini gue dapat ketolan terus. Mental. Apa lagi? Masuk kurang lebih berapa kilometer, driver capek karena ikut kami semalaman nggak tidur juga. Dipaksa lagi perjalanan menempuh kurang lebih 4 jam. Iya. Dia wajar, Pak Ian, saya boleh tak mampir ke peristirahatan Istirahat, iya. untuk beli kopi Iya. biar nggak ngantuk. Oh ya udah. Lu Parno nih kayaknya deh. Lu bisa tebak nggak kira-kira apa? Apa gak tahu gue. Lu Parno deh. Berhentilah depan minimarket. Iya. Kan pom bensin. Relatif kalau kayak kita di sini kan pom bensin ya. Udah terang tuh, udah terang ini. Udah terang ini. Udah terang. Tujuh Banyak ya? lah orang-orang udah banyak. Iya, udah banyak. Pom bensin, dilewatin pom bensin minimarket. Dia belilah kopi, di sini tuh pom bensin nih. Iya. Gua pun sama anak-anak ya udahlah sebat dulu lah, badan capek nih ngantuk. Sebat dulu sedikit rileks. Gua belum menyalain rokok. Gua turun, kan mobil dia Alphard ya, kita minta si turun, Seno turun, Seno depan. Mau diturun kanan, gua turun kiri. Gua turun ngencengin badan nih. Ngencengin badan kan mata otomatis pandangan kemana-mana. Iya. Ketemulah ke belakang, pom bensin. Iya. Pom bensin itu baru datang mobil sedan biru. Heeh. Berisi empat orang anak muda, gaul. Tapi mohon maaf, berparas Sama. hampir sama lah India. Oh, Iyalah ya, oh, sorry. parasnya aja ya. Parasnya. Oke. Sebenarnya anak muda biasa. Biasa, oke. Mereka turun itu juga nggak tahu mereka kenapa kalau isi bensin kenapa harus turun berempat. Gue nggak paham tuh. Turun 4-4-nya. Mereka tuh turun berempat, bro. Pintu depan dua-duanya, pintu belakang dua-duanya. Parno sih oke. Ya? Iya. Masih belum ini. Heeh. Gue gini-gini nggak sengaja mata gue tuh tiba-tiba ke arah mereka pun pas giliran menatap. Nunjuk mengejar. gua. Hah? Nunjuk gua. Lu gila nggak lu? Kita habis dilakukan tengah malam. Gak, ini ada 2 hal nih di kepala gua. Satu, dia kenal lu sebagai raja. Kedua, ini miskomunikasi nih. Tapi kan Raja! Kemirit-mirit. Kabur ya. Oh, lu kabur? sempat gua lari. Pas dia nunjuk? Dia nunjuk. Lu kabur? Gua agak bukan kabur lari sih enggak, teman agak gini. Gua mau cepet ke dalam minimarket. Iya. Mau menghindar. Tapi dicegat. Bukan dicegat, dia tunjuk dan yang lainnya ngikut, tunjuk Bang Ian. Oh, Bang Ian. Bang Ian. Ah, itu kode positif. Kode positif. Berhenti? Berhenti gua. Iya. Boleh tak foto, Bang? Tapi udah kena mental. Iya sih, bro. Enggak, tapi serius. Kalau kayak begitu tadi ceritanya kena mental sih, bro. Gua kalau begini kan, wih, mobil Lihat gitu. belakang, Terus dia turun. Dini! Bukan, Ria. Oke, lu ngaku Denny. Bukan. Nah, tapi emang pasti kena mental. Ngaku, saya kasih 10 ringgit. Gak mau 10 ringgit. Bagaimana bisa kayak gitu di-create, bro? Iya, benar. Benar. Sehebat-hebatnya lo acting, gimana sih cara meng-create itu? Oke. Spontan. Udah lah ya, itu udah selesai lah ya. Selesai tuh. Balik kau. Jalanlah tetap. Singkat cerita kita tetap jalan lagi lanjut. Heeh. Tibalah di KL di bandara. Heeh. Karena kita dapat fasilitas lounge, Oke. kita di lounge lah lagi. Udah mulai keroncongan juga. Temen lu masih ikut nih? Belakangan. nyampe. Karena dia alasan, Ian aku kayaknya belok isi bensin dulu, aku bahan bakarku habis. Iya, oke. Jadi dia agak telat. Oke. Lebih kurang 45 menit ya. Oke. Dia kurang telatnya tuh. Masuk lounge. Di lounge kan ya udah santai aja. Biasalah duduk dulu selonjoran santai, istirahat, duduk, Iya. nyantai-nyantai. Mau diambil makan, anak gua juga sama. Gua nih pengen ngopi. Gua selalu otak gua tuh kalau ke lounge kopi, kalau gua udah makan gua kopi ke ruang rokok smoke. Udahlah mau ngopi mau dia nanya makan lu ntar. Mau dia duduk makan, gua ke kopi lah nyari kopi, bro. Gua lagi jalan Kabur santai. balik. Anjing gua ditepok gini, masih biasa gua ditepok gini. Pas gua lihat lagi, wajahnya
kabur lagi. Kenapa? Wajah yang sama lagi. Baju sama lagi. Mirip ya. Udah, banyak kan orang Kan gitu di sana, kalau- Bro. Iya, iya. Musa. Iya, Muka iya. sama. Muka sama, iya. Parno lah. Parno Oh banget, itu ya Bro. makanya lu bilang lu paranoid jadinya, trauma. Traumatik gue tinggi banget, bro. Iya wajar sih. Apalagi dia sempat ngomong tadi pesawat saya bisa cancel gitu kan. Aduh. Boro-boro mikir, posting kita habis kejadian gini-gini. Kita habis oksek. Boro-boro kepikir di otak gua. Di otak gua buruan kayak terbang nih pesawat. Indonesia. Rumah. Yes. Aman. Aaman. Paham. Itu. Minimal ada orang yang dikenal. Paham. Soalnya itu negara orang. Nah, itu, Iya, Bro. iya. Akhirnya terbang pulang. Terbang pulang alhamdulillah. Masuk pesawat, dalam pesawat ada lagi yang ngeliat gua. Badannya Iya, gede. kena lagi. Anjir, tuh orang meliatin gua terus. Aduh, gua kayak gini. Lihat gini lagi. Ini orang nggak berhenti ngeliatin. Iya, Pindah duduk gua. Mungkin dia ngefans tahu kan. Tapi di kepala lu udah beda nih. Iya, ngeliatinnya tuh udah ngeliatin banget gini aja. Kita tuh udah beda pikiran banget, udah nggak jelas aja. Iya benar sih. Karena rasa takut doang yang ada di kepala itu. Dan itu yang gue lihat pas lu tiba dari pesawat itu langsung diwawancara, itu emosi lu meluap-luap cerita. Meluap-luap. Karena udah Karena happy sampai lu Indonesia. gini bayangin ya. Iya, Dia sih iya, mungkin iya. dapat dia tidur beberapa menit. Gue benar-benar nggak tidur, bro. Ini waspada. Waspada. Sampai ke gua nggak mimpi bisa. malam. Dan kan banget, bro. Iya. Banget, bro. Jadi gua oke, ini cerita sedikit, gua ulang dikit ya. Iya. Jam 5 pagi tadi kan masuk laporan polisi. Heeh. Jam 1.40 kita terbang. Jam 2, jam 3-an kita tiba di sini. Kita keluarin bagasi semua, imigrasi dan lain-lain agak lama. Terus gue balik, kita tuh sampai Cibubur, rumah gue kan Cibubur. Sampai Cibubur itu kurang lebih jam 7, jam 8 malam. Sampai rumah. Gue dapat telepon gue teleponan sama KJRI yang di Johor. Dengan KJRI Johor, dia bilang, Mas Ian, alhamdulillah nih, polisi cepat respon. Laporan jam 5 pagi, jam 7 malam, 2 orang ini ditangkap. Speed banget, bro. Hebat ya polisi Johor juga ya. Mungkin gue mencoba menelaah, memikirkan ini kayaknya akses teman gue yang Kuala Lumpur. Karena teman gue Kuala Lumpur ini bukan, mohon maaf sih, memang dia seseorang lah. Oke. Interpol. Someone lah, bukan orang biasa lah gitu loh. Iya. Dia punya akses, dia bisa untuk mengarahkan itu. Oke. Dan dibantu lewat, mungkin dia bantu akhirnya bisa itu dipercepat. Tapi sialnya hukum ataupun undang-undang yang berlaku di sana, jika tersangka ataupun si pelaku kejahatan ini on bail bisa membayar jaminan uang, dia boleh tahanan luar. Oh, ada di sana aturan itu. Seperti itu aturannya. Oh, makanya di berita itu pelaku sudah tertangkap tapi dilepas. Bayar jaminan. berapa? 34 juta ya, sekitar 34 jutaan. 10.000 ringgit. 10.000 ringgit. Iya benar segitu. Tapi berarti kalau tahanan luar gitu, maksudnya itu kasus akan jalan atau tidak? menurut informasi tetap jalan kasus. Oke. Tetap jalan kasus. Nah itu kan gue udah sampai rumah ditelepon tadi tuh. Heeh. Udah. Gue tetap gue titip dengan sudah agak sedikit down, sedikit santai tuh gue nitip, Pak tolong Pak ya bantu ini berjalan kasus. Oke. Udah. Ya tidur dong, kita udah capek lelah tidur. Ya makanya paginya gue komunikasi sama si Kajari lagi, Pak Sigit ini. Malam gue cerita dong, gue pas tidur itu gue nggak ngomong ke bini gue, nggak ngomong ke anak gue diam aja. Gue tuh mimpi, bro. Mimpi diperlakukan oleh orang yang itu lagi. Jadi artinya ini memang kebawa dalam mimpi gue. Oh, kena telek sih. Dia telek ya? Bener-bener. Duluan diserang. Lu gimana? Gua sih, aduh, anak kena ini keluarga aja, lu bawa anak nggak beres, anak lu di luar, lu gimana gue bilang. Parno. Gue berharap ini dikip lah, sampai rumah nggak perlu diceritain. Anak gue cerita, jadi CCTV-nya kan anak, bro. Oh iya. Lu udah seminggu udah ngerela itu, sudah dibikin selesai lah masalahnya menurut kita di diskusi jalan terus. Iya. Habis-habis, Jadi kepikiran terus. Iya. Kemarin gua kena Lu? pas kita ada syutingan di stasiun TV kan. Terus orang teriak-teriak. Sempet lompat. Ternyata pas Kibra itu, pas Seban itu. Latihan. Orang latihan pas kibra Orang bentak-bentak langsung pas Pokoknya nggak bisa Pas dengar Seban. teriakan. Iya, pas. Oh. Dengar teriakan. Lu ngomongnya komandannya Berarti kan lu secara tidak langsung Dengar suara lompat, dia kena kaget. suara. Kalau gue muka nggak bisa ngelihat muka orang. Suaranya Ian juga kenceng nih. banget. tapi wajar sih bro, karena itu bukan suatu hal yang biasa kalian temuin sehari-hari dan itu Nggak suatu pernah shock seumur mental hidup. yang kenceng Bro, gitu. dari awal aja berdiri dapatnya pujian dan pujian. Iya. Pun ada insiden kecil. Karena kita kan gini, bro. Kita nggak tahu lah ya kalau teman-teman yang lain.
Kalau raja tuh kami sudah bersikeras menetapkan diri bahwa raja itu adalah prestasi. Kami mengejar prestasi, bukan sensasi. Iya. Kami karya terus. Yang Ada kami pro ingin. kontra nggak tentang hal ini di luar yang kalian ada. cukup resah? Manajer juga bikin down. Ada beberapa manajer artis nelfon, bro, lu cakep gorengannya. Anjir bro. Ya nggak apa-apa. Orang kan itu opini orang bebas. Soalnya bebas kan aja. menurut mereka, si ini konser aman, si ini konser bahkan di hari yang sama si ini juga Benar. konser ini. Jangan samain nasib itu berbeda-beda, ya kan? Iya. Berbeda-beda. Musibah atau tragedi itu datang Tidak tahu. tidak Entah kepada tahu, siapa. entah Juga kepada kepada siapa, siapa. nggak bisa ditebak. Gue bilang, lu jangan bilang, oh ini aman, itu aman. Belum tentu, belum kena aja sama lu gitu. Iya. Cuman tujuan kami ini memposting, bukan memposting bahasanya ya. Menceritakan Ini detailnya. sebenarnya bukan kepada provokasi, lebih empati buat teman-teman jaga keselamatan. Karena bisa aja menimpa lu seperti kami yang tidak menduga-duga lagi suasana happy. Iya. Dan juga mungkin boleh dibilang ada faktor ketidaknyamanan kalian, ketidakterimaan kalian dengan sebuah kondisi yang belum Iya. pernah kalian rasakan. Betul. Ya kan Artinya- itu hal yang manusiawi Betul. kok gitu. Banyak yang bilang mungkin kali minta ininya nggak apa berlebihan atau apa. Ya itu tadi kan orang itu kan harusnya sadar dengan riders itu tadi bro yang kita omongin di awal. Riders udah oke, udah kita berjalan di atas itu aja. Oh jadi ada yang melihat dari sudut pandang yang lain yang sifatnya akhirnya menyerang kalian, Ya, ada. ridersnya yang terlalu berlebihan mungkin. Bahkan menyimpulkan dengan simpelnya, ini ada miscommunication antara raja dengan panitia. Sesimpel itu dia. Iya, miscommunication. Jadi itu keluar. wajar. Gue bilang ini mutlak penyerangan murni, berencana. Karena yang namanya miscommunication itu ada namanya discuss yang tidak menemukan solusi, itu namanya miss. Iya. Tapi ini kenal aja tidak, Jadi masalahnya nggak tahu apa, Jadi yang Iya. namanya tahu-tahu nih, diserang. gue Iya. bisa bilang yang namanya salah paham ataupun bahasa kerennya miscommunication itu cuma 2 terjadinya bro. Lu pun kalau nggak setuju kita bisa boleh argumen sampai pagi sampai kapan ayo kita argumen. Kalau nggak setuju. Sebenarnya Cuma lu 2. gue sekap ya. Ya. Cuman 2 orang bisa terjadi salah paham itu. Di saat terjadi pertemuan. Kalau lu sama gue pertemuan berarti kenal. One day bisa aja terjadi miss. Pasti itu. Yang kedua terjadi percakapan. Jadi 2 ini doang. Nah kalau misalkan 2 ini tidak ada bagaimana bisa terjadi miss? Oke, gue mau nanya nih, si yang tadi kita cerita di awal Iya. ini, dia sempat ngejelasin nggak ke kalian sesuatu atau apa? Setelah beberapa hari ini Hukum berjalan. Oh setelah lu udah di Indo. Setelah hukum berjalan, Oh dia akhirnya ngomong nih. Dia ngomong. Dia di mana posisi sekarang? di Kuala Lumpur. Cerita apa dia? Jadi bro, awak tak scroll screenshot scroll WhatsApp Bahasa dia. chattingan mereka dengan mereka nih antara pihak si pelaku dan si dia itu ngomong minta meet and greet after show. Oke. Yang bukan meet and greet yang dimaksud yang foto-foto tadi itu. Oke. Yang foto 30 menit sebelum terjadi insiden. Iya. Bukan yang itu yang dimaksud. Iya. Jadi dia ini ternyata jual tiket include Include. meet and greet. Yang tidak ada di ada kelasnya. Oke. Jadi dia variatif kelas. Oke. Gue paham. Paham sampai ya? situ, paham. Izin sama gua. Ah. Padahal itu tidak ada Dalam kontrak. dalam kontrak, nggak boleh itu. Sampai gua pun pernah sebelum gue loncat dikit. Gue pas lagi lihat dia kan minta diposting promo. Waktu kita di Jakarta belum berangkat. Gue sempat komplain sama si ini apa-apa nih merchandise. Kamu tidak ada komunikasi sama saya. Di saat ada merchandise kamu harus bicara lagi sama manajemen. Iya. Terus tiket variatif. Dia jawabnya adalah itu kayak komplimen mereka aja, tidak ada yang jual-jual dapat duit lah dia bilang. Oh ya udah gue toleransi. Toleransi. Udah kita kembali ke yang tadi. Jadi dia tiket yang termahal ini Ada include fotonya. foto Terus include. meet and greet itu. yang dibawa di ruangan 3x4 itu, bukan yang itu ternyata. itu urusannya siapa? Nah, kami pun nggak ngerti. Kok dibebasin masuk? Urusannya Nggak tahu juga. urusannya siapa? Oke. Nggak tahu nih urusan siapa. nggak tahu. Nah, urusannya dia tidak terjadi. Tidak terjadi menurut si Tidak ada yang mengarahkan dia ke situ. Kalian ke situ. Jadi komunikasi dia dengan after show dia minta Raja terima 50 orang. 50 orang. Meet and greet. Iya, di foto. Hard Rock Putri Harbor tempat kita nginep. Oh, ke sono. Buat kami nggak masalah. Gue bilang sama si oke, kan kita habis manggung pasti balik ke hotel dong bro.
Habis balik ke hotel kita ganti-ganti baju, logikanya kita akan turun ngopi-ngopi di Hard Rock. Iya, iya, iya. Jadi orang mau foto, nggak apa-apa lah, santai lah. Ini obrolan di awal. Ternyata dia berdua, obrolan mereka berdua. Oh, dan lu tidak tahu. Dia informasi gua, ini dia informasi ke gua di awal. Oke, di awal Di awal, ya. di awal. Dan lu oke, Gua no okein. problem segala Yes, macam. gua Oke, okein. oke, oke. Ternyata hari H, Hari H? menurut si nih cerita, Iya. setelah kita balik semua ke Indonesia, Iya. cerita, ternyata hari H si pelaku Si pelaku? bilang sama si Si bro, kita rubah schedule ya. Rubah schedule, oke. Macam mana kata si Ah. kita rubah jam menjadi sebelum konser, jam 6.30 petang. Oh, jadi sebelum konser akan Iya. terjadi Meet and greet. Meet and greet Maunya sih, di tempatnya beda pun tempat. berubah. berubah. Di lokasi syuting lagi, lokasi show. Dan itu tidak terjadi. Menurut si lagi, dia bilang, bro, nggak mungkin lah, Kak. Lu tuh gimana? Kalau bahasa kita gini aja, Iya. lu tuh gimana sih mau ngatur orang mau meet and greet? Lu suruh mereka 6.30 stay di tempat. Mereka konser jam 9. Mereka suruh tunggu di mana? Kalau mereka balik lagi ke hotel, jarak hotel dengan venue 35 menit. Bolak-balik buang Buang waktu. waktu. Oke. Menurut si Mm. kalau disuruh stay kelamaan nunggu. Oke. Capek kitanya. Akhirnya kata si lagi cerita ke kita nih, akhirnya aku ini punya authority terhadap kalian. Oke. Aku punya kuasa. Karena kan dia yang Aku yang calling kontrak kalian. Betul. Aku berhak untuk cut. Oke. Akhirnya aku cut yang Oh, you cut. di cut, tidak terjadi. Tapi sayangnya tidak terjadi itu tidak info ke kita, bro. Oh, jadi semua panjang cerita ini tidak menginformasikan ke sini, dan yang diincer tadi itu harusnya dilampiasin ke lu. Salah Salah serangan. serangan. Tapi kan kita nggak mau tahu. Kita Cuman- diserang secara Ya. berencana tanpa kita mengerti. Nah, itu lu yang bersalah paham dengan orang lain, kok kita yang kena. Kan Oke. begitu bahasa Dia simpelnya. pun katanya sempat curhat dengan kepala kajari kita yang ada di sana. Jadi gini ya, gue ngulang sedikit ya, mudah-mudahan teman-teman Ya, dilurusin ya, semua- dilurusin. teman-teman paham. Jadi yang jam 5 kita melapor, jam 7, jam 8 malam itu ditangkap, Iya. yang kemudian dilepaskan. Iya. Ternyata si yang satu ini kan, jadi satu itu namanya si Muren, yang satu lagi siapa? Rizal. Rizan, yang orang Singapura ini. Yes. Si Rizan ini punya inisiatif, nggak tahu dengan akal seperti apa, strategi apa, dia menghadap kepada kepala KJRI Oke. dengan tujuan meminta maaf, meluruskan terhadap kejadian ini. Dia bercerita semua. Dia bercerita. Apa dia cerita? Ditemenin oleh CEO perempuan, kata Pak Sigit nih, perempuan. Gue bilang, gue tanya sama Pak Sigit, yang pelaku utama datang nggak? Nggak. Oke. Berarti ini orang keras nih. Oke. Karena si Rizan orang Singapura ini datang minta tolong Pak Sigit, arahkan ke gua, minta maaf. Oke. Dia sadar di saat itu, dia melihat reaksi kita bertiga saat mereka marah-marah, maki-maki, bentak-bentak, ancam bunuh tuh. Mereka lihat reaksi kita. Kita bengong, bro, kayak orang bego. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang terjadi. Oke. Menurut bahasa dia tuh, jadi Pak Sigit tuh menjelaskan ke gua, mereka pun sadar yang di tengah emosi. Gua langsung jawab, Pak, kalau memang dia sadar saat itu, kenapa, kan masih punya waktu, Pak? Kami masih di hotel. Kenapa nggak datang minta maaf? Selesai kok perkara saat itu. Iya, gue paham. Paham, Dang? Iya. Nah, yang kedua, Pak, Bapak adalah seorang petinggi yang dipercaya oleh negara sebagai orang yang bisa menjadi perlindungan kami di sana. Bapak aja tidak dihargain dia. Dari mana saya bisa menganalisa Bapak tidak dihargain? Dia tidak datang ke Bapak. Oke, paham. Setelah dengan jaminan lepas, kenapa lu nggak datang dengan orang perwakilan Indonesia? Iya. Sampaikan kepada warga Indonesia yang gua ancam, gua minta maaf. Tapi permintaan langsung ke mereka ke kalian udah ada? Oh, berarti masih lewat KJRI? Itu Tapi itu sudah disampaikan ke disampaikan. kalian? Iya. Cuman gua bilang, Pak, sepertinya mereka tidak sungguh-sungguh minta maafnya ya. Karena pertama, mereka tidak datang ke Bapak. Karena pun kata Bapak sendiri, kalau memang mereka datang, Bapak akan arahkan ke gua. Karena kita yang kena. Iya. Sudah Permohonan maaf itu tidak bisa diwakilkan. Sudah itu yang minta maaf sama Pak Kajari ini memposting, membersihkan Nah, nama, mereka langsung memposting. memposting Memposting statement bahwa yang tidak sepaham dengan yang tidak benar lah, pembohongan Jadi kita publik. tuh dibilang Apa dia, itu? Jadi dia memposting itu intinya begini, tidak ada kekerasan, yang ada perbincangan kemudian memanas menjadi kekerasan.
Oke, jadi Dari terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Nah, dia mengarahkan ke situ supaya si Kajari juga Iya, paham, KJRI. Iya, Dia membalas komenan. komentar. Di komen lu apa Sen? Lu bunyinya Sen? Ya itu pembohongan besar, tidak ada pembicaraan aman. Tidak seperti itu Iya. ya. Oke, Karena oke. masuk dengan serangan langsung, Serangan bahkan langsung. menyuruh diam. Artinya tidak ada perbincangan di situ. Yang ada langsung penyerangan. Nah, dibalas dia seperti itu, untung di capture ya. Untung di capture dulu, jadi pada saat itu langsung postingannya dihapus. Oke. Dengan ini semua yang terjadi sudah sampai ke ranah polisi. Lu Bahkan sudah ranah pengadilan. ranah pengadilan. Lu kan band besar nih. Ya, alhamdulillah. 22 tahun lu berkarya. Ya. Udah banyak mengalami peristiwa dan gue juga turut bersimpati ini harus terjadi dengan cukup keras. Yes. Bagaimana kalian ingin semua ini selesai? Kalau yang kita lakukan makanya kayak gue datang ke lu gini, curhat begini ataupun menceritakan semuanya ini, sebenarnya tujuannya bukan untuk membuka kejadian dengan benderang atau apa, bukan memprovokasi pun enggak. Tujuan kami adalah satu, ini kan sudah berjalan di jalur hukum, Oke. sudah bahkan ke pengadilan. Nggak apa-apa, itu biarkan saja berjalan. Hanya kami meminta bantuan kepada teman-teman semua mungkin ataupun bisa jadi negara juga mau ikut campur incas di sini, concern menghadapin ini, bantu monitoring sehingga tidak ada. Yang kami tidak ingin adalah yang kami ingin cuma dua. Perlindungan terhadap diri kami dan keluarga. Yang kedua, perlindungan terhadap kasus ini. Supaya tidak ada intervensi yang di luar hukum, bro. Tidak ada lobby-lobby. Oke. Gua nggak pengen ada Ada lobby-lobby. teknikal yang Makanya kita datang ke LPSK, terus kita datang ke Kemenlu. Kemenlu, kita datang juga ke Kedubes Malaysia. Oke, berarti boleh gue bilang Raja serius menyikapi masalah yang Sangat terjadi. serius, bro. Sangat serius ya. Sangat serius, bro. Oke. Gimana enggak lu tadi yang cerita kita kayak gitu Paham, tadi bro, lu? paham, Lu paham. gila. merendahkan. Cuma kan ini kan kembali kepada kalian masing-masing dan gue perlu dengar statement itu dari Iya. kalian langsung supaya orang juga Ini cukup kita paham dari kan. balik Malaysia sampai detik ini belum istirahat. Sampai detik ini kita belum istirahat total yang benar-benar istirahat nggak ada, bro. Oke. Ini menjadi bersifat dendam atau menjadi bersifat Bukan, edukasi? bukan. Nah, ini pertanyaannya. Menjadi bersifat dendam atau akan menjadi sifat edukasi? Edukasi itu silakan teman-teman cerna aja obrolan kita dari Baik. awal. Yang pasti kami bukan dendam. Oke. Kami cuma ingin memberitahu jangan sampai masyarakat ataupun warga negara Indonesia yang berada di luar negaranya dengan mudah diperlakukan kasar. Iya. Jadi yang kedua pula terhadap kasus ini, bukan kami tidak mau memberi maaf, tapi pernyataan maaf itu belum ada. Oke. Paham gue. Dan tidak dilakukan langsung. Artinya Yang gue bilang tadi itu paham. karena tidak langsung. Oke. Nah, kalau misalnya mereka datang langsung ke lu, melakukan permintaan maaf dua orang tadi, terutama yang satu ini, buka pintu? Ya kenapa enggak? Kan beda cerita, bro. Orang minta maaf. Ini nggak ada permintaan maaf. Bahkan di peradilan ini katanya nih, dengar kabar dari media-media sana, dia nggak mengaku melakukan itu. Oke. Artinya apa? Boro-boro minta maaf, ngaku aja enggak. Berarti dia ngapain minta maaf orang dia tidak salah. Dia tidak merasa salah. Tidak Nah, merasa salah. itu. Ya Oke. sudah, biarin aja. Kita minta tolong melalui media ini. Jadi ini Media ada dua juga nih. case, ada dua case supaya teman-teman juga pahamnya ada dua case. Case pertama mungkin yang dimaksud dia salah paham itu antara dia dengan penengah kita tadi. Bolehlah itu dikatakan mereka miss. Tapi case kedua yang nggak boleh disepelekan, ancaman pembunuhan terhadap kami. Iya. Yang tak Ini. beralasan. Yang kami pengen diluruskan, yang pengen ini seperti apa hukum yang menindaknya. Iya, paham gua. Ini Jadi istilahnya. jangan sampai teman-teman itu mencampur adukan. Iya. Ini kesalahpahaman doang. Iya, Ini iya. karena begini doang. Jangan. Jadi ancaman Bedakan. pembunuhan ini mutlak penyerangan berencana yang tidak ada miscommunication. Iya, iya. Iya. Yang gue juga nggak habis pikir satu, bro. Relatif ya, kita kan sering juga Kuala Lumpur diundang acara resmi gitu-gitu. Relatif biasanya walaupun ada beberapa pihak, itu ada yang namanya kita kongko lah. Kita kopi santai lah. Ketemu semua, kenal, say hi, ngobrol. Ada. Di sana kemarin nggak ada sama sekali, bro. Ini pertanyaan terakhir gue dari semua kesimpulan ini kalian dari semua cerita ya, udah berapa hari kalian di sini, kalian udah mulai merangkum-rangkum. Sebenarnya menurut prediksi kalian what's going on sih? Apa sih yang terjadi? Prediksi sembarangannya deh. Prediksi sembarangannya, gue nggak tahu ya. Ini nggak tahu ada unsur apa, nggak tahu. Tapi yang jelas kami diperlakukan seperti itu udah pasti. Itu udah pasti. Udah pasti. Oke, menurut latar kalian? belakangnya apa? Motifnya apa? Masih belum tahu. Kita Kami nggak nggak tahu. tahu. Dan nggak mau berstatement masalah itu. Apakah mau meremehkan bangsa Indonesia? Gue juga nggak tahu.
Jadi Iya. campur aduk sih Karena jadi karena prediksi. gini loh, ini agak sensitifnya pada saat dia sempat ngomong kalian orang Indonesia. Yes. Gue takutnya netizen kita akhirnya jadi ribut kan kita tahu Betul. kan. Padahal kan ini sebenarnya gue percayanya adalah tidak semua orang begitu. Enggak. Itu bukan masalah negaranya. Enggak. ngerti nggak sih? Betul. Masa pemerintahnya akan membiarkan salah satu orang dari negaranya melakukan tindakan Betul. kejahatan Betul. dan mencoreng nama negara Betul. itu kan sebuah hal yang maksudnya bodoh gitu. Bodoh. kalau Kami dilakukan. tidak ingin membuat dua negara ini panas. Iya. Jujur, kami tidak ingin memprovokasi biar terjadi perselisihan atau percecokan. Iya. Tapi ada yang perlu digarisbawahin. Kami juga nggak mau Menjadi korban korban. akibat menjaga hubungan kami yang ditelantarkan, kami nggak mau. Terserah itu pengertiannya seperti apa. Cukup enak sih, cukup fair. Ya Iya kita dong. doakan yang terbaik lah, karena gue pribadi bersimpati sekali, apalagi dengan nama besar kalian, gue juga pernah hidup di sana dengan kerja keras kalian. Yes. Dan gue pribadi, gue sebagai orang seni, ya gue akan sangat menyayangkan ketika gue datang di sana dengan totalitas gue, kemudian gue akhirnya pulang dengan traumatik. Yap. Dan itu menurut gue sangat disayangkan sekali ya. All the best ya buat Raja ya. Ada lagi nggak kira-kira mau disampaikan buat kita tutup? Lu tadi ada mau nanya apa tadi? Tadi udah selesai sih. Saya udah dengerin dengan konkret. Kalau saya ada di posisi itu sih mungkin Siapapun ya. iya biji saya kendor itu. Anjir. Ya mungkin itu dong sih, gue penekanan aja. Gue penekanan di akhir kata, di akhir perjumpaan kita ini. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak cerita ini bisa lebih bijak menyikapi. Pertama. Yang kedua, bisa mensupport ataupun membantu dengan cara ikut memonitor perkembangan kasus ini. Biar jangan sampai, gini loh, kalian mungkin juga boring. Kita teriak-teriak begini-begini, tiba-tiba endingnya nggak ada. Nggak asik banget dong. Jadi harus ada endingnya apa? Ayo bantu kami sama-sama monitor, awasi ini. Untuk Itu. mendapatkan ending ya. Endingnya seperti apa? Iya, sama juga untuk membuktikan bahwa ini bukan settingan. Ya, Itu juga. iyalah, nggak mungkin ini Gue nggak setting. pernah dengar Raja settingan sih. Iya. Setahu gua. Walaupun ada beberapa ya teman-teman seni yang mungkin melakukan itu, tapi gue belum pernah ngedengar itu. Orang masing-masing mencari cara silahkan. Tapi buat Raja itu hanya berprestasi. Kami mengejar prestasi, Ya. bukan Lewat sensasi. karya. Iya. Gitu ya. Itu. Raja bukan settingan, tapi seniman. Yes.